Halo semuanya, saat ini masalah kesehatan telah bergeser dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Penyebabnya diduga akibat perubahan gaya hidup, pola makan, faktor lingkungan, kurangnya aktivitas fisik, dan faktor stres. Hiperkolesterol ialah keadaan di mana kadar kolesterol dalam tubuh melebihi keadaan normal. Hiperkolesterol dapat meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner, pankreatitis, diabetes mellitus, gangguan tiroid, penyakit hepar, dan penyakit ginjal. Kadar kolesterol total dapat dipengaruhi oleh asupan zat gizi, yaitu dari makanan yang merupakan sumber lemak. Peningkatan konsumsi lemak sebanyak 100 mg per hari dapat meningkatkan kolesterol total sebanyak 2-3 mg per dl. Keadaan ini dapat berpengaruh pada proses biosintesis kolesterol. Sintesis kolesterol dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penurunan aktivitas HMG-CoA reduktase yang dapat menurunkan sintesis kolesterol. Untuk menurunkan sintesis kolesterol yaitu dengan mengkonsumsi serat serta vitamin yang tinggi sehingga kadar kolesterol dalam darah menurun. Intinya, kolesterol adalah jenis lemak atau lipid yang ditemukan dalam darah dan dibutuhkan oleh plek tubuh untuk membentuk sel-sel sehat, hormon-hormon tertentu, serta vitamin D. Kolesterol juga bisa kita dapatkan dari makanan yang kita konsumsi, terutama pada makanan hewani, seperti daging merah, telur, dan produk susu. Kolesterol terdiri dari dua jenis. Yang pertama itu ada kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang sering disebut sebagai kalori jahat. Karena jika kadarnya terlalu tinggi, kolesterol LDL dapat menumpuk di dinding arteri dan membentuk plek yang dapat mempersempit pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Yang kedua itu ada kolesterol HDL atau high density lipoprotein yang sering dikenal sebagai kolesterol baik karena berfungsi untuk mengangkut kolesterol dari arteri kembali ke hati, di mana kolesterol tersebut dapat diproses dan dikeluarkan dari tubuh. Kadar HDL yang tinggi dapat membantu melindungi terhadap penyakit jantung. Kolesterol adalah zat lemak dalam tubuh yang sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh. Tetapi jika jumlahnya berlebihan, bisa membahayakan kesehatan seperti menyebabkan penyakit jantung. Jumlah normal untuk kadar kolesterol yang pertama, kolesterol total. Normalnya itu di bawah 200 mg per desiliter, tingginya di atas 240 mg per desiliter. Yang kedua ada kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Amannya itu di bawah 100 mg per desiliter dan berbahayanya itu di atas 160 mg per desiliter yang bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Yang ketiga ada kolesterol HDL atau kolesterol baik. Amannya itu 40 mg per desiliter ke atas untuk pria dan 50 mg per desiliter ke atas untuk wanita. Nah, yang keempat dan yang terakhir ada trigliserida atau lemak darah. Normalnya itu di bawah 150 mg per desiliter dan tingginya itu di atas 200 mg per desiliter yang bisa memicu penyakit jantung. Tingkat kolesterol HDL kurang dari 40 mg atau DL untuk pria, kurang dari 50 mg atau DL untuk wanita. Kategori kolesterol HDL rendah, faktor risiko utama penyakit jantung, tingkat kolesterol HDL 60 mg atau DL dan lebih tinggi kolesterol HDL tinggi. Kategori kadar HDL 60 mg atau DL ke atas dianggap melindungi terhadap penyakit jantung. Nah, jadi jika kadar kolesterol dalam tubuh terlalu tinggi atau terlalu rendah, hal ini dapat berdampak buruk pada kesehatan. Kolesterol tinggi atau hiperkolesterolemia, yaitu kondisi ini terjadi ketika kadar kolesterol dalam darah, terutama LDL atau low density lipoprotein atau kolesterol jahat terlalu tinggi, itu dapat mengakibatkan yang pertama risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Akibat yang kedua itu ada hipertensi, yaitu penyempitan pembuluh darah akibat plak memaksa jantung bekerja lebih keras sehingga tekanan darah meningkat. Akibat yang ketiga itu ada gangguan ginjal, yaitu penurunan aliran darah akibat aterosklerosis juga dapat mempengaruhi fungsi ginjal. Yang keempat itu ada xanthoma.
yaitu penumpukan lemak di bawah kulit, terutama di area seperti siku, lutut, atau kelopak mata. Selanjutnya itu kolesterol rendah atau hipokolesterolemia. Kondisi ini terjadi jika kadar kolesterol terutama HDL atau kolesterol baik terlalu rendah. Meskipun lebih jarang, ini juga berbahaya, dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Yang pertama itu gangguan hormonal. Kolesterol diperlukan untuk produksi hormon penting seperti estrogen, testosteron, dan kortisol. Kekurangan kolesterol dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, masalah mental. Jadi, beberapa penelitian mengaitkan kolesterol rendah dengan risiko depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati. Yang ketiga, peningkatan risiko kanker. Kolesterol rendah secara signifikan dikaitkan dengan kemungkinan lebih tinggi terkena beberapa jenis kanker, meskipun mekanismenya belum sepenuhnya dipahami. Selanjutnya yaitu upaya preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kolesterol. Di antaranya yaitu menerapkan pola makan sehat. Nah, pola makan sehat merupakan salah satu upaya preventif yang paling penting. Ada beberapa tips untuk menjaga pola makan sehat. Yang pertama, batasi konsumsi makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti jeroan, kuning telur, dan makanan laut berlemak. Yang kedua, hindari konsumsi minuman beralkohol. Yang ketiga, pilihlah makanan yang rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, daging sapi tanpa lemak, putih telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Upaya preventif yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur. Berolahraga secara teratur sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat. Teman-teman bisa melakukan olahraga contohnya seperti jalan kaki, lari, bersepeda, dan berenang minimal 30 menit dalam sehari. Yang terakhir, konsultasikan dengan dokter. Jika teman-teman memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi atau memiliki faktor risiko lainnya juga penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan saran yang tepat. Dan dokter juga akan melakukan pemeriksaan kadar kolesterol dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami.